Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sesama guru SMP Negeri 2 Randuagung. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya selama ini, termasuk ke Bapak Kepala Sekolah tentang program-program yang saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak ini. Hari ini saya memberikan pengimbasan atau sedikit berbagi ilmu tentang apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Di modul 1.4 kemarin saya mempelajari tentang budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif itu? Saya akan berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan sekolah kita dengan adanya saya berbagi tentang budaya positif ini, sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Kemudian Bapak Ibu, dalam pembelajaran ada untuk menumbuhkan sifat disiplin, biasanya kita perlu motivasi atau hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira mana yang paling akurat untuk menciptakan budaya disiplin bagi anak-anak? Mari kita sama-sama memahami satu persatu. Nah, budaya disiplin di sekolah itu biasanya mereka melakukan dengan 3 motivasi. Yang pertama, mereka akan melakukan disiplin itu yang pertama karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yakni seorang guru. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita harapkan dari siswa-siswi kita, murid-murid kita itu adalah yang ketiga, mereka menjadi disiplin karena kesadaran diri sendiri, bukan karena menghindari hukuman atau bukan juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini yang harus bisa kita terapkan. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah. Jadi dalam mengatasi atau menangani anak-anak yang bermasalah, kita perlu melakukan yang namanya restitusi, bukan melakukan sebuah hukuman. Restitusi ini kita kolaborasi dengan murid-murid kita melakukan pemecahan masalah terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi kita tidak menghukum atau tidak menjustis anak tersebut menjadi anak yang salah, tapi kita merubah keyakinan mereka dari mereka menjadi salah menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa dalam setiap sekolah pasti memiliki peraturan. Nah, peraturan-peraturan ini sifatnya mengikat bagi siswa. Memang tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Namun, perlu kita saat ini paradigma kita tentang peraturan kelas atau kesepakatan kelas perlu kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan peraturan itu sifatnya mengikat, hanya mereka disiplin pada saat itu saja. Ketika peraturan itu tidak berlaku, maka mereka akan kembali melanggar peraturan-peraturan itu. Namun kalau misalkan kita melakukan sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita meyakinkan diri siswa bahwa kalau kita seperti ini, maka kita akan seperti ini. Nah, itu akan tertanam pada diri siswa. Makanya kita perlu melakukan yang namanya keyakinan kelas. Caranya seperti apa prosedur melakukan keyakinan kelas? Nah, ini dia. Jadi untuk membentuk suatu keyakinan kelas, yang pertama kita kepada siswa-siswi kita itu melakukan sebuah curah pendapat. Apa yang perlu disepakati di kelas, kemudian masing-masing anak mengusulkan. Setelah itu baru kita mencatat masukan-masukan itu, usulan-usulan dari anak-anak. Nah, setelah
usulan-usulan dari anak-anak itu tertulis, ditampung oleh kita, maka kita merubah dari pendapat anak-anak itu tentang kesepakatan kelas, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang contoh yang saya terapkan di kelas 8A. Jadi awalnya anak-anak menuliskan pendapat mereka tentang kesepakatan kelas. Setelah kita kelola dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Di sini ada 4 nilai kebajikan yang ingin saya harapkan di kelas 8A, yakni aman, sabar, empati, dan kreatif. Maka saya singkat menjadi asik. Kemudian aman, seperti apa keyakinannya? Jadi anak-anak dibuat keyakinan, kami meyakini jika kelas aman maka belajar akan nyaman. Jadi kita harus tanamkan keyakinan-keyakinan itu di anak-anak. Di kelas kita tulis ini dan ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak. Nah, apa gunanya dari keyakinan kelas ini kepada anak-anak? Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian kita sebagai guru juga perlu memahami tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid kita. Karena mereka kalau menurut para ilmuwan itu, mereka melakukan sebuah perbuatan itu karena mereka memiliki tujuan sendiri. Suatu anak yang misal yang melanggar tata tertib itu karena mereka tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5. Ini yang harus kita pahami. Kalau misalkan anak bermasalah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak mereka penuhi, maka kita penuhi kebutuhan dasar itu. Kalau misalkan kebutuhan kasih sayang karena keluarganya mungkin sedang bekerja di luar kota atau luar negeri, maka kita perlu perhatikan. Jadi biasanya anak-anak yang seperti itu, mohon maaf, yang broken home atau jauh dari orang tua, biasanya mereka butuh perhatian. Sehingga ketika perhatian itu tidak mereka dapatkan, mereka akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang pansos, panjat sosial, ingin dikenal, ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi maka kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang tadi. Kalau anak sini itu gini Pak, Pak Guru ya? Mas, kalau bukan wali kelasnya itu sepertinya tidak direken gitu loh. Terus atau guru yang tidak mengajar mereka. Menengok. Yang tidak mengajar itu kadang kurang diperhatikan kalau menyuruh gitu itu. Itu murid itu punya apa Pak? Terus gurunya itu kurang apa? Itu hanya perasaannya Bu Riani. Saya tidak ngajar semua kelas Bu Riani, tapi saya tidak merasakan yang seperti itu. Oh berarti saya aja ya? Mungkin Bu. Ya berarti ada satu kebutuhan dasarnya Bu Riani yang belum terpenuhi. Kemudian dalam menangani sebuah suatu permasalahan dari anak-anak, kita harus bisa memposisikan kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Masing-masing ini memiliki dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Mungkin yang sering kita lakukan selama ini ketika ada anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran, biasanya kita melakukan yang posisi yang pertama, yakni sebagai penghukum. Biasanya ciri-cirinya dengan nada yang keras atau fisik juga sambil menunjuk-nunjuk. Nah, biasanya kalimatnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu penghukum. Memang kalau misalkan kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, itu efektif, tapi pada saat itu saja. Artinya anak-anak akan disiplin pada saat itu saja. Tapi ke depannya mereka mungkin saja disiplin ketika ada kita, seperti itu. Jadi hanya sifatnya sementara. Kemudian biasanya anak-anak akan dendam ke kita, pasti dan lain sebagainya sudah. Kalau kita melakukan
yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin sering kita lakukan dengan misalkan saya sangat kecewa sekali dengan kamu, misalkan seperti itu. Itu sehingga mereka merasa bersalah. Justru hal-hal seperti ini itu akan membuat anak-anak itu ini lebih parah daripada penghukum. Kalau penghukum tadi mungkin mereka setelah dihukum dia akan memberontak emosi, tapi kalau yang di sini mereka akan psikologisnya yang terganggu. Mereka merasa bersalah dan mungkin dia akan menyalahkan diri sendiri. Kalau misalkan mereka bisa misalkan depresi, bisa-bisa naudzubillah mereka itu bisa bunuh diri nantinya. Kalau misalkan kita membuat mereka merasa bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, di sini biasanya sudah akrab dengan anak-anak. Biasanya, ayolah bantu, ini demi Bapak Ibu. Ini sebenarnya bagus. Cuma anak-anak ketika kita memposisikan kontrol kita sebagai sebagai teman, anak-anak itu akan ngalem dengan kita. Mungkin hanya nurut pada saat kita yang nyuruh. Ketika guru lain yang menyuruh, dia akan melakukan juga tapi secara terpaksa. Nah, itu kalau kita memposisikan diri posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau ini sudah agak lumayan. Biasanya, ayo kamu melakukan seperti ini, kira-kira ini benar apa salah. Nah, kalau kamu salah, biasanya konsekuensinya apa? Misalkan seperti itu. Sanksinya apa? Ini kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ini yang kita harapkan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi kontrol kita dalam melakukan restitusi yaitu sebagai manajer. Jadi manajer artinya memperbaiki dengan menyadarkan anak-anak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Jadi tidak menyalahkan anak-anak, tapi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dari posisi perbuatan yang negatif menjadi perbuatan yang positif. Kemudian untuk mewujudkan ini, maka kita perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi untuk memposisikan diri sebagai kontrol. Jadi ada 3 sisi dalam kita menyelesaikan permasalahan anak-anak. Yang pertama, yakni menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, gunanya keyakinan kelas itu pada saat ini. Jadi misalkan kemarin yang saya terapkan di kelas itu ada anak-anak yang bertengkar, kemudian sebenarnya tidak secara sengaja mereka menumpahkan air ke bukunya, kemudian mereka bertengkar, maka saya coba menerapkan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas ya, misal kalimat-kalimat yang kita gunakan kepada anak-anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti memiliki kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pada saat ini kita tidak menyalahkan anak-anak dulu. Kenapa? Biar mereka care dengan kita dulu. Jadi kalau misalkan kita langsung menyalahkan, pasti apa yang kita sampaikan setelah itu pasti tidak akan masuk. Jadi kita sampaikan seperti itu dulu. Kita tidak tertarik mencari kesalahan mana yang salah, tapi kita melakukan seperti itu dulu. Kemudian setelah kita coba stabilkan tadi identitas tadi, mencari titik terangnya, kemudian validitas tindakan yang salah. Seperti apa kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan, tapi ini tidak pakem seperti ini, kita boleh mengelola sendiri. Misal, tadi yang menumpahkan air tadi itu secara tidak sengaja yang ditumpahin air marah. Jadi kita sampaikan, tadi menyatakan bahwa kamu seperti itu tidak apa-apa, pasti orang melakukan kesalahan. Kemudian ketika yang satunya marah tadi, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya ya tidak salah tadi. Cuma mungkin kalau kamu tidak memiliki keyakinan kelas, pasti kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih. Nah, misal tadi secara tidak sengaja menumpahkan air, kemudian
yang satu marah-marah ternyata airnya langsung disiram lagi ke bukunya karena sudah minta maaf dan tidak diberi maaf sama yang punya buku tadi. Nah mungkin kalau kamu tidak memiliki keyakinan kelas, bukan hanya bukunya yang disiram, tapi orangnya. Nah misalkan kalimat-kalimat seperti Bapak Ibu. Jadi mereka perlahan-lahan emosinya akan turun. Kamu boleh ketika kita melakukan validitas tindakan ini, kamu boleh marah. Misalkan si Gladys tadi marah karena bukunya basah, kemudian si Ferdi tadi marah karena minta maaf secara tidak sengaja, kemudian tidak dimaafkan oleh Gladys. Itu wajar marah. Kenapa? Karena mempertahankan apa yang dia pikirkan. Mereka sama-sama artinya memiliki pendirian yang kuat bahwa mereka tidak salah. Itu boleh seperti itu, memiliki pendirian yang kuat. Tapi pendirian yang kuat itu harus kita imbangi dengan tindakan-tindakan pendirian yang kuat, yang positif yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka perlahan-lahan emosinya akan turun seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, coba diingat-ingat kembali keyakinan kelas kita apa. Misalkan yang tadi saya sampaikan aman. Jadi kalau misalkan kelas aman, maka belajar akan nyaman. Yakin enggak dengan kalau kelas kita aman, belajar akan nyaman? Yakin. Jadi mereka akan meyakini bahwa ketika kelas aman, maka belajar akan nyaman. Jadi itu yang harus kita yakinkan ke anak-anak. Mereka secara disiplin itu secara dari hati nurani karena terus kita tanamkan keyakinan-keyakinan tadi. Jadi mereka melakukan disiplin bukan karena sebuah paksaan dari orang lain, tapi memang karena murni dari keyakinan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu dan anak-anak bisa yakin dengan apa yang sudah mereka yakini yang bersama-sama, insya Allah budaya positif itu di sekolah kita akan terlaksana. Sehingga kondisi sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Closing statement dari saya. Meskipun sebagus apapun konsep kita atau ikhtiar kita, tapi kalau misalkan tidak ada riyadhah atau tirakat atau doa dari guru, itu mustahil konsep sebagus apapun, program sebagus apapun akan berjalan dengan lancar. Artinya jangan lupa juga selain kita menciptakan program yang bagus, selipkan nama-nama siswa-siswi kita, murid-murid kita di sela-sela doa kita. Insya Allah program yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang baik, sekolah yang bisa menghasilkan lulusan tidak hanya baik ketika di sekolah, tapi mereka juga ketika kembali ke masyarakat juga baik. Seperti itu yang kami harapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.